Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat sore teman-teman semuanya. Luar biasa sekali. Masih semangat ya teman-teman? Selalu semangat. Selalu semangat ya mas. Ini karena kebetulan sore hari ini Jogja hujan ya mas ya, dari beberapa hari kemarin, dari awal minggu ini sudah hari Selasa tapi masih hujan lagi. Tapi kita tentunya salut sekali teman-teman sore hari ini masih semangat untuk tetap hadir ikuti kuratorial series yang pertama dalam rangka Annual Museum Exhibition. Ini disapa oleh mahasiswanya Mas Wahid nih mas ya. Boleh. Jadi nanti kita akan mendapatkan materi dari Mas Wahid mengenai aksara Pegon. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya mungkin sudah ada yang tahu sekilas. Nah nanti kita akan mengenal lebih mengenai aksara Pegon ini. Kalau misalnya teman-teman bermain sosial media, main TikTok misalnya, sering nggak sih nemu konten-konten yang kayaknya ini bahasa hurufnya huruf Arab gitu ya. Tapi kalau misalnya dibaca kok bahasanya bahasa Jawa atau mungkin bahasanya bacaannya kok jadi bacaan bahasa Melayu. Nah itu nanti kita mungkin bisa bertanya langsung dengan Mas Wahid. Oke, sudah siap teman-teman untuk dapat materi sore hari ini? Sudah, baik. Dan selanjutnya kami persilakan Mas Wahid untuk bisa menyampaikan materinya. Monggo Mas. Apakah suara saya terdengar? Kayaknya. Oh enggak? Oke. Saya izin lepas masker ya. Jangan khawatir, sudah booster 3 kali. Aman ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya sebelumnya saya sangat berbahagia sekali bisa hadir di tengah rekan-rekan semua di acara seri kuratorial pameran Busana Budaya kali ini. Saya punya kewajiban administratif, saya juga mengajar satu mata kuliah namanya Bahasa Melayu Klasik di Prodi S1 Sejarah. Dan Bahasa Melayu Klasik atau Jawi itu adalah kita menyebutnya sebagai bahasa sumber. Bahasa sumber artinya ini adalah bahasa yang digunakan di dalam sumber-sumber bersejarah, di dalam teks-teks yang bersejarah, misalnya kayak gitu. Nah, tapi khusus hari ini kita akan berbicara tentang Pegon. Jadi sebenarnya antara Jawi dengan Pegon itu sama saja, hampir identical. Yang beda adalah kalau Pegon itu tulisan Arab untuk menulis bahasa Jawa. Ya, jadi nanti saya akan tunjukkan. Jadi ini adalah sistem penulisan atau tradisi tulisan untuk menulis bahasa Jawa dengan menggunakan huruf Arab. Nah, kalau dalam bahasa Melayu itu disebut dengan Jawi. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu warisan intelektual kita yang sangat berharga sekali, kan? Dan ini bisa kita lihat dalam hasanah manuskrip, dalam hasanah pernaskahan kita juga banyak sekali ditulis dengan huruf ini. Saya bukan digital native yang terlalu aktif karena saya bukan Gen Z atau Gen Y, karena saya udah angkatan tua. Tapi barangkali teman-teman udah pernah lihat gambar ini, ya? Udah pernah lihat belum? Ya, baru. Ini apa coba? Indonesia Raya. Berarti udah bisa baca langsung kayak gitu. Jadi ada beberapa memang inisiatif belakangan dari generasi muda yang dari digital native untuk kembali menghidupkan ini. Dan ini dari kacamata kami yang menggeluti dunia sejarah, tapi juga dunia pernaskahan dan warisan pusaka sejarah atau heritage, termasuk adalah dalam hal ini naskah. Ini adalah sebuah perkembangan yang sangat menarik dan sangat menggembirakan, termasuk hari ini juga. Jadi saya berasumsi juga ini bagian dari public education dari Sono Budoyo, selain juga untuk memperkenalkan nanti sebagian dari koleksinya ya dalam huruf Pegon ini. Dari kita semua dari masyarakat Indonesia ini. Baik, kita akan segera membicarakan itu.
berikutnya Mbak, silakan. Jadi apa itu pegon? Ini barangkali sebagian sudah mengenal, apalagi kalau misalnya sudah pernah di pesantren, itu pasti kita belajar menulis pegon. Ini tradisi mensyarah, tradisi untuk menerjemahkan kitab kuning, ya, baik terjemahan. Ada banyak sekali, ada namanya hasyiah, ada syarah, ada matan, dan seterusnya. Intinya itu adalah interpretasi terhadap teks-teks keagamaan dari bahasa Arab. Ya, jadi ada tulisannya di atas, nanti di bawahnya ada penjelasannya. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, bagi yang Muslim pasti semuanya tahu. Bismillah misalnya dengan menyebut nama Allah. Kalau yang membaca asmaul Allah misalnya kayak itu ditulis, ininya terjemahannya dalam pegon itu di bawah. Itu salah satu cirinya, salah satu jenis dari penggunaan pegon. Ada lagi yang lain, jadi jadi itu betul-betul hasil karya yang menggunakan sepenuhnya huruf pegon itu. Nah, itu banyak sekali. Ini yang di sebelah kiri ini salah satu contoh. Ini adalah menurut siapa yang bisa baca kayak gitu. Ini yang di atas itu syair, ya kan? Mudi Susilo, kan? Ya, suka ketugah kanci terela, masih jelas. Demi Kiai Bisri Mustafa Rembang. Jadi ini karya bapaknya Bisri Mustafa, kayak gitu. Beliau adalah salah satu penulis kitab kuning yang sangat produktif dari Indonesia, yang banyak menulis dengan huruf pegon. Jadi memang ini saya akan jelaskan. Ini adalah salah satu contoh saja. Ini tradisi tulis menulis, writing tradition, yang menggunakan huruf Arab untuk menuliskan kalimat dalam bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan lainnya. Kenapa saya sebutkan itu? Karena juga memang digunakan huruf itu. Saya orang Sunda. Ketika saya belajar pertama kali ngaji gitu, kemudian setelah Quran beranjak ke kitab kuning, itu udah langsung dikasih pelajaran. Nah, tapi sayangnya memang sampai hari ini saya belum menemukan ada betul-betul satu buku kitab yang menjelaskan tentang tata cara belajar pegonnya itu sendiri, panduan itu kan, seperti itu. Baru belakangan oleh para peneliti modern mencoba untuk dijelaskan. Jadi itu kemudian itu seperti learning by doing saja. Jawi, ya. Jadi teman-teman bayangkan, untuk bahasa Jawa itu memang agak sedikit berbeda. Bahasa Jawa itu selain punya tradisi tulisan pegon, juga punya tradisi tulisan yang lain, huruf Jawa itu yang kita kenal juga, yang itu bukan pengaruh dari Sanskerta dan Pallawa, ya kan, kayak gitu, Hanacaraka itu. Tapi Anda bayangkan, bahasa Melayu yang konon adalah bahasa lingua franca kita, bangsa-bangsa di Nusantara ini, nggak punya tulisan. Dan di banyak negara di dunia, bahasa yang tidak punya tulisan itu nanti rata-rata adalah bahasa yang mati, kayak gitu, atau endangered language gitu. Kenapa? Karena aksara itu adalah kayak pengejawantahan dari bahasa. Dia mengikat makna dalam bentuk eksplisit tertulis kayak gitu. Ya. Nah, kenapa kemudian bahasa Melayu ini harus mengadopsi bahasa Arab? Ya karena memang dia nggak punya tulisannya sendiri. Batak punya, ya, Bali punya, kayak gitu. Bugis punya, kayak gitu. Jawa punya sebelum kedatangan Islam, kayak gitu. Dan itu kemudian menjadi script culture mereka, kayak gitu. Jadi script culture itu terikat juga dengan perkembangan intelektual masyarakatnya, kebudayaan leluhur, karena bisa dipakai berbagai macam kebutuhan. Jadi orang yang punya tulisan itu dianggap sebagai masyarakat berbudaya luhur. Dulu kan kalau misalnya ada yang belajar sejarah, misalnya kan sumber sejarah itu dianggap benar-benar sumber sejarah kalau tertulis. Yalah, kalau tidak tertulis, ya bukan susah dulu gitu. Kalau sekarang sih kan udah berkembang sedemikian.